Salam jumpa jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus dalam Renungan Harian edisi 22 Desember tahun 2020. Nas bagi kita hari ini, Ibrani pasal 8 ayat 1-13 dengan perikop Imam Besar Perjanjian Baru. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji hormat dan syukur kami kepadamu napas kehidupan, kesehatan, kekuatan Engkau berikan bagi kami sampai detik ini ya Tuhan. Hari ini kami menaikkan syukur boleh berjumpa dengan Tuhan melalui sapaan firman-Mu yang akan diberitakan bagi kami. Urapi dan tolonglah hamba-Mu dengan keterbatasan ini boleh menyampaikan apa yang Engkau inginkan. Untuk jemaat-Mu, untuk hamba-Mu, mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal sebelumnya apabila kita perhatikan, penulis Ibrani ini menggambarkan bagaimana keunggulan, kehebatan, dan superiornya Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek dibandingkan imam-imam lain menurut peraturan Harun. Menurut Melkisedek, Yesus Kristus itu adalah imam yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Kuasa maut tidak dapat mengakhiri kuasa keimamannya. Berbeda dengan imam-imam lain, bagaimanapun baiknya, imam-imam lain akan mati dan tidak akan menjadi imam lagi. Tetapi Yesus Kristus adalah imam besar yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Nah, kalau imam-imam lain menjadi imam itu karena keturunan, bahwa mereka kebetulan saja dilahirkan dari keturunan Harun, suku Lewi, dan orang-orang ini memenuhi syarat, maka otomatis ia akan diangkat menjadi imam. Tetapi Yesus Kristus menjadi imam memang karena kualifikasinya, karena kebesarannya, keluar biasaannya, kesempurnaan dan kehebatannya sebagai penebus dosa manusia. Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk orang lain, dan dia cukup mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Dalam nas ini, saudaraku, penulis Ibrani akan menunjukkan kesuperioran Yesus itu. Yang pertama, Yesus dikatakan duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga. Hal ini menunjukkan kemuliaannya dengan bukti duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kedua, Yesus melayani ibadah di tempat yang maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang menunjuk pada kemuliaannya. Dalam arti dia tidak hanya sekedar duduk santai di surga menikmati kemuliaannya, tapi Yesus Kristus seorang imam besar itu tetap melayani di tempat kudus di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan sendiri dan bukan oleh manusia. Pribadi Yesus yang khas dan unik dengan kebesaran, keagungan, kemuliaannya tidak hanya ia nikmati untuk dirinya sendiri, tetapi ia pakai untuk melayani dalam keagungan dan kemuliaannya. Bahkan saudaraku, dalam Filipi 2, Rasul Paulus mengatakan kesetaraan Yesus dengan Allah itu tidak ia pertahankan, tetapi ia mengosongkan dirinya menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Ini sangat penting khususnya bagi kehidupan kita sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konon ketika Markus Aurelius masih remaja, dan ketika diberitahukan bahwa ia akan menjadi kaisar terbesar dari kekaisaran Romawi, bahkan kaisar yang terbesar di dunia, ia tidak terlalu gembira dengan semua itu. Biasanya orang akan menerima dengan sorak-sorai kegirangan. Tetapi Markus Aurelius ini murung dan sedih. Ketika ditanya mengapa reaksinya demikian, ia mengatakan bahwa dengan diangkatnya menjadi kaisar, itu berarti kekuasaan tidak terpisah dari dirinya. Baginya kekuasaan yang dimilikinya adalah sebuah tanggung jawab. Semakin besar kekuasaannya, semakin besar juga persoalan-persoalan yang ada. Saudaraku, begitupun hendaknya kita dalam memandang sebuah jabatan.
Jangan hanya melihat dari segi kemuliaannya saja, tetapi pandanglah juga dari segi pelayanannya, tanggung jawabnya, dan juga pengabdiannya. Inilah sosok pribadi Yesus Kristus yang dilihat oleh penulis kitab Ibrani ini, di mana Yesus bisa mengkombinasikan keduanya, yaitu kemuliaan dan pelayanan. Selanjutnya, saudaraku, penulis kitab Ibrani berbicara tentang hal yang sangat penting dalam perjanjian lama, yaitu perjanjian. Mengapa penting? Karena hubungan Allah dengan umat Israel biasanya hubungan yang dikuatkan oleh perjanjian. Perjanjian itu menyatakan bahwa Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat Allah, dikatakan dalam ayat 10. Ada syarat dalam perjanjian itu, yaitu menaati perjanjian. Pihak Israel harus menaati hukum dan Allah akan memberkati mereka. Perjanjian lama penuh dengan cerita pemberontakan yang mengakibatkan Allah tidak memberkati mereka. Namun saudaraku, di perjanjian baru, Allah membuat perjanjian yang baru dengan manusia melalui Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, syarat agar manusia menaati hukum Taurat tidak ada lagi. Sebab kita sudah memiliki perjanjian yang sempurna, yaitu perjanjian baru. Apa yang ada di perjanjian lama hanyalah bayang-bayang dari sesuatu yang akan datang. Tetapi perjanjian baru lebih sempurna bukan karena barunya, melainkan saudaraku, pertama, kalau di perjanjian baru itu sebenarnya bukan melanggar perjanjian lama, tetapi rencana Tuhan untuk mengadakan perjanjian baru itu sudah dikatakan dalam perjanjian lama itu sendiri. Contoh yang sudah tertulis dalam Yeremia pasal 31. Jadi artinya, jika kita mau percaya kepada perjanjian lama, ingatlah bahwa dalam perjanjian lama sudah disebutkan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian baru. Kedua, saudaraku, perjanjian baru ini tidak sekedar menyempurnakan yang lama, tetapi baru di dalam arti kata sama sekali baru, benar-benar baru, belum pernah ada sama sekali sebelumnya. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa perjanjian itu harus diganti dengan yang baru karena yang lama itu bukan sekedar lama, melainkan juga sudah tua, sudah usang. Kalau tua saja ya tidak apa-apa, tapi kalau tua masih baik, masih bisa dipakai, bahkan mungkin semakin berharga. Namun perjanjian lama bukan saja tua, melainkan usang, artinya rusak. Karena itu perjanjian lama harus diganti dengan yang baru. Itulah perjanjian yang Allah hendak buat dengan kita, yaitu umat Israel baru. Perbedaan perjanjian lama dan perjanjian baru itu dikatakan dalam ayat 13, di mana mereka tidak lagi mengajar sesama warganya, sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Tetapi mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan dalam perjanjian yang baru ini. Semua orang, saudaraku, tanpa terkecuali sekarang dapat berdiri di hadapan Allah dengan langsung. Tidak perlu lagi melalui manusia, sehingga dikatakan tidak perlu lagi ada orang yang mengajar kita untuk begini, untuk begitu. Kita bisa dapat berhubungan langsung dengan Allah, tidak perlu lagi melalui imam sebagaimana dikatakan dalam perjanjian lama. Kalau mau mengaku dosa, kalau mau mempersembahkan korban, kita tidak perlu lagi imam sebagai perantara. Seperti dikatakan bahwa tirai yang memisahkan antara umat dengan ruang kudus itu sudah robek, terbelah dua karena Kristus. Ayat 10 saudaraku mengatakan, "Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Saudaraku, kepercayaan Kristen itu harus kepercayaan yang hidup. Kepercayaan yang benar-benar merupakan hasil keputusan pribadi yang keluar dari hati kita. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang percaya karena perkataan orang lain, bahkan sekalipun itu dikatakan oleh pendeta.
Artinya jika ada hal-hal yang dikatakan oleh pendetanya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya, maka bisa jadi itu membuat kecewa, akan membuat tawar hati. Tetapi jika kita memandang kepada Kristus dan kepercayaan itu keluar dari hati kita, maka kita tidak akan kecewa. Artinya orang Kristen tidak boleh melakukan sesuatu karena orang lain, tetapi ia melakukannya karena keputusannya sendiri. Sekali lagi, bukan karena orang lain, tetapi karena keputusannya sendiri. Saudaraku, perjanjian itu tidak lagi bersifat perjanjian yang sekedar ketaatan kepada Taurat atau hukum. Asalkan kita melakukan ibadah-ibadah, upacara-upacara dengan cermat, mengikuti semua aturan seremonial, itu sudah cukup memenuhi syarat. Tetapi lebih dari itu, perjanjian itu menuntut ketaatan yang eksis, yang nyata, yang keluar dari hati kita yang tulus. Nah, saudaraku, apabila perjanjian lama hanya gambaran bayangan tentang pengampunan dosa, tetapi perjanjian baru menjamin terjadinya pengampunan yang efektif bagi umat manusia. Perjanjian baru menjamin terjadinya pengampunan dosa secara efektif bagi umat manusia. Sekali lagi, bagi umat manusia. Perjanjian baru bukan hanya menggambarkan atau menjelaskan tentang keselamatan, melainkan sungguh-sungguh menyelamatkan. Mengapa? Karena Dia menaruh belas kasihan terhadap kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, dikatakan dalam ayat 12. Artinya, sekarang keselamatan manusia itu tidak lagi ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah. Allah lah yang mengampuni dan menyelamatkan. Nah, saudaraku, berangkat dari pemahaman ini, renungan bagi kita dari apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ini, bahwa apabila kita sudah melihat dengan jelas perbedaan kedua perjanjian itu, mengapa kita harus menggantungkan diri pada perjanjian lama, di mana keselamatan itu harus ditentukan oleh perbuatan kita? Mengapa kita tidak memilih perjanjian baru, perjanjian yang lebih besar? Jika perjanjian baru itu lebih atau telah menggenapi apa yang digambarkan dalam perjanjian yang lama, mengapa kita tidak berpegang teguh pada perjanjian baru? Jika perjanjian baru lebih sempurna, mengapa mau meninggalkannya dan kembali kepada perjanjian lama? Amin.